Oligarki itu mengontrol supaya dunia politik akan semakin tertutup. Usir aja tuh semua warga, saya mau ambil tambang yang itu. Kamu udah saya bayarin. Kalau nggak karena uang saya dulu kamu nggak naik jadi kepala daerah. Tapi ada 3 putusan yang menegaskan bahwa yang diinginkan oleh UUD 1945 sebenarnya yang namanya demokratis dalam memilih kepala daerah adalah pemilihan langsung. MK sudah memutuskan dalam 3 atau lebih putusan bahwa demokratis menurut UUD 45 adalah dipilih langsung. Bahwa rakyat memilih sendiri itu sama sekali tidak melanggar nilai-nilai kearifan lokal. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua, Mbak Bivitri Susanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru Mbak Bivitri. Selamat tahun baru semuanya. Netizen, Mbak Bivit ini ahli hukum tata negara ya dari STIH Jentera. Betul. Dan penggiat demokrasi. Awal tahun kita disuguhkan satu keputusan yang membuat kita kaget juga Mbak ya. Ketika sebagian besar teman-teman di DPR hampir bulat menjadi keputusan pemerintah nanti untuk mengembalikan pemilihan bupati, wali kota dan gubernur itu dipilih lewat DPR kembali. Yeah. Tidak dipilih langsung seperti sebelumnya ya. Jadi seperti di zaman dahulu ya kalau kita persis seperti zaman dulu. Dan sebenarnya kalau kita lihat apa ya Mbak ya, ini perasaan saya, mungkin benar atau salah, seolah-olah kita memasuki fase terakhir untuk kembali ke zaman otoritarian. Iya. Atau neo Orde Baru, kira-kira seperti itu. Bisa nggak Mbak Bivit jelaskan kepada kita apa yang bakalan terjadi nih dengan keputusan ini? Iya. Jadi saya setuju kalau dibilang kita nih seperti menghadapi Orde Baru yang paling baru gitu ya. Neo Orde Baru. Neo. Karena memang yang saya khawatirkan adalah begini. Kalau misalnya kita sekarang menggunakan logika efisiensi itu kan Pak Prabowo itu sebenarnya sudah menyebut-nyebut soal ini. Saya ingat sekali karena saya bikin reel tentang itu tahun lalu 2024, tahun lalu kan 2025 ya. 2024 Desember tuh saya bikin reel di media sosial saya untuk menjelaskan karena Prabowo waktu itu sudah bilang ini tidak efisien nih, kita harus kembalikan. Nah setahun kemudian yang mana sekarang ini ternyata sudah dijalankan secara politik. Nah yang harus kita khawatirkan adalah kalau logika itu digunakan bahwa dipilihkan oleh DPRD adalah juga demokratis, maka nanti akan berlanjutlah logika itu untuk bilang bahwa kalau begitu yang memilih presiden juga seperti masa lalu saja, MPR. Lewat MPR ya? Ya, nah dan itu yang saya katakan sebagai Orde Baru yang paling baru. Karena pada masa lalu persis begitu. Ruang politik kita sangat-sangat tertutup. Tidak ada saluran antara kita warga dengan siapapun yang memegang kekuasaan di atas sana. Nah, kalau ini nanti situasi ini benar-benar terjadi, maksudnya kepala-kepala daerah dipilih oleh DPRD lagi, maka kita juga akan benar-benar tidak punya suara sama sekali, tidak punya kontrol dan tidak bisa meminta akuntabilitas dengan baik dalam konteks demokrasi pada orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan kepala daerah itu, bahkan DPRD. Berarti Mbak Bivit mau mengatakan bahwa sebenarnya kalau ini terjadi, ini sama aja kita kembali ke rejim Orde Baru yang dulu kita lakukan koreksi lewat reformasi, kira-kira seperti itu? Karena zaman Orde Baru kan memang begini ya, presiden dipilihnya oleh MPR. Jangan lupa waktu itu Soeharto 7 kali dipilih lagi oleh MPR. 32 dengan dalil tahun. Katanya masyarakat yang minta. Iya, karena asumsinya MPR itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Padahal MPR itu juga dulu direkayasa oleh Orde Baru, sehingga kan isinya hanya 2 partai, 1 golongan karya, kemudian fraksi ABRI dulu kan. Dan utusan daerah ya? Dan utusan daerah juga, dan utusan golongan. Dan semuanya itu direkayasa. Nah, itu di MPR. Kemudian di seluruh di seluruh provinsi, waktu itu 27 provinsi ya, dan juga kabupaten kota, semuanya juga dipilihnya kepala daerahnya oleh DPRD. Dan waktu itu dengan suasana militeristik yang juga kencang sekali, yang mana sekarang juga balik lagi.
disadari atau tidak, silakan kita sadari sekarang. Hampir semua kepala daerah waktu itu, atau saya kira bukan hampir semua sih, tapi banyak sekali, ya sebagian besar kepala daerah waktu itu dari militer. Begitu juga dengan banyak pejabat lainnya. Nah, jadi saya membayangkan suasana ini memang sangat-sangat persis seperti Orde Baru kalau putusan politik ini benar-benar nanti akan diresmikan oleh DPR dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Berarti kalau begitu tidak ada lagi yang tersisa dari hasil reformasi ya, karena korupsi juga semakin merajalela. Kan dulu yang kita koreksi itu kan disebut KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. 6 tuntutan reformasi kan dulu kan. 6 ya. Salah satunya demokrasi, sistem demokrasi yang harus dikembalikan kepada rakyat kan. Betul. Ini kan yang terakhir Mbak ya. Berarti kalau misalnya ini jalan, sistem pemilihannya dikembalikan ke DPR, berarti tidak lagi yang tersisa dari reformasi ya. Ada satu lagi yang tersisa, jangan sampai kita masuk situ. Apa itu Mbak? Amandemen UUD. Bukankah ini pintu masuk? Nah, itulah. Jadi yang saya khawatirkan sebenarnya ke arah sana. Karena yang tersisa tinggal amandemen UUD. Karena kalau dibilang desentralisasi, apa? Sekarang resentralisasi kok semua. Uang transfer kepada daerah ditarik semua sekarang ke pusat. Kemudian juga sekarang ada apa namanya tuh retret kepala daerah, semua harus disiplin, izin-izin semua dari pusat setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang sisa tinggal amandemen UUD 45. Nah, yang saya khawatirkan logika ini dipakai kan, pemilihan oleh DPRD, nanti pemilihan presiden oleh MPR, MPR-nya balik lagi, udah tinggal meresmikan UUD 45 naskah awal tahun 45. Dan ini sudah jadi cita-cita, sudah dibicarakan juga. Dan ini kelihatannya menjadi blueprint Gerindra ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Begitulah yang kami baca dalam buku visi misi. Jadi bukannya kata-kata persisnya bukan kembali ke UUD 1945, tapi intinya adalah visi misinya Gerindra. Ininya masih ada, dokumennya masih ada, masih bisa dilacak. Menyatakan bahwa memang yang terbaik demokrasinya adalah di bawah UUD 45 naskah awal itu. Kita sering bilang UUD 45 asli gitu ya. Cuma saya nggak suka pakai istilah itu, kesannya yang sekarang palsu. Padahal naskah awal istilahnya. Naskah awal, saya suka pakai istilah itu. Mbak, ini ada orang yang punya spekulasi, teman-teman di DPR, bahwa kalau pemilihan kepala daerah itu dikembalikan kepada DPR, itu pertama akan efisien. Kemudian yang kedua akan mencegah terjadinya money politik. Itu katanya dalilnya. Padahal sebenarnya ini lebih besar mudaratnya. Bisa nggak Mbak Vivit menjelaskan kepada kita semua bahwa sebenarnya apa yang didalilkan teman-teman politisi itu sama sekali tidak mendasar? Benar, kita harus bantah ya. Sekalian semuanya biar terang nih. Karena kalau dikatakan efisiensi kan pertama kita harus pahami dulu yang namanya biaya politik dalam demokrasi itu tidak bisa membandingkannya seperti kita mau belanja beli mug gitu, mahalan yang ini atau yang ini. Kita nggak bisa membandingkannya dengan cara itu. Dan bisa apple to apple gitu? Karena ukuran demokrasi itu bukan biaya dalam arti berapa, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Harga demokrasi adalah seberapa banyak aspirasi warga, apa yang kita bisa tuntut dari para wakil kita, bisa dipenuhi oleh wakil kita. Itu harga demokrasi yang sesungguhnya. Berarti partisipasi ya? Partisipasi yang paling penting. Nah, jadi itu pertama tuh yang harus dipegang. Jadi apakah demokrasi memang akan selalu mahal? Memang iya. Tapi kan mahal tidaknya bukan dihitung dari berapa miliar, berapa triliun. Harusnya dihitung dari itu tadi. Apakah beneran warga nih yang bisa ngontrol? Oh, jalanan depan rumah kami rusak nih, udah 5 tahun nggak dibenerin. Di kota kami gelap, nggak ada lampu jalanan sehingga rentan kekerasan seksual kalau perempuan pulang malam misalnya gitu. Kalau hal-hal seperti itu tidak bisa disampaikan dan tidak dipenuhi oleh orang-orang yang kita pilih, maka itu bukan demokrasi. Nah, jadi harganya mesti diklarifikasi di situ. Kedua, kalau dibilang efisien, kita harus ingat bahwa yang namanya biaya pemilihan kepala daerah itu kan ada yang formal, ada yang informal. Yang formal mungkin yang KPU ya, beli kotak suara lah segala macam. Tapi kan yang mahal itu kan sebenarnya yang non formal. Non formalnya. Biaya silumannya ya? Biaya siluman, uang sewa perahu, ya kan? Untuk dapat dari untuk partai. Dapat dukungan dari partai mana, dipasangkan dengan siapa. Itu satu tuh. Dan saya kira sudah bukan rahasia. Saya kira sudah banyak sekali penelitian maupun podcast juga
para mantan calon kepala daerah yang mengaku bahwa ya memang begitu prakteknya. Jadi dia harus membayar mahal ke partai ya? Ke partai. Tapi ada juga biaya informal lainnya, 2 lagi paling tidak, serangan fajar. Oke. Saya kira kan kita baru mengalami 2024 tuh pilkada ya. Saya kira banyak sekali yang dapat juga serangan fajar dan itu biayanya besar. Satu lagi yang informal dan menurut saya salah adalah banyak sekali biaya-biaya untuk konser dangdut, kemudian merchandise bagi kaos, bagi segala macam, bukannya berbicara gagasan. Jadi seakan-akan mahal sekali, padahal kita seakan-akan warga pemilih itu dibiasakan untuk melihat orang dari apa yang bisa orang itu kasih ke dia, bukan pikirannya, bukan gagasannya ya. Bukan gagasannya. Jadi bukan politik gagasan ya. Bukan politik gagasan dan itu memang bikin biaya mahal. Tapi artinya itu kan di entertain terus-menerus oleh partai-partai politik karena itu cara paling mudah. Bicara gagasan kan juga tidak mudah pasti kalau orang yang nggak pintar ya. Nah jadi mungkin mahalnya sebenarnya di situ. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke DPRD, bayangkan calon-calon kepala daerah atau incumbent yang ingin dipilih lagi, dia akan mengentertain anggota DPRD-nya supaya dia yang dipilih, ya kan? Atau DPC, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat Partai, supaya dia dipilih. Artinya mungkin biayanya sebenarnya sama, bisa jadi lebih mahal, tapi dengan biaya yang sama atau lebih mahal itu, warga betul-betul tidak dapat apa-apa. Tidak ada akses. Nggak ada akses sama sekali, karena si calon-calon kepala daerah akan menghamba pada partai politik. Dia udah nggak peduli harus bilang sama warga, paling tidak mungkin janjinya kosong mungkin ya, tapi kan paling tidak dia ada berjanji, janji saya mau transportasi umum lebih baik ya, saya mau pengolahan sampah lebih baik misalnya begitu. Ada kan komunikasi itu. Nah saya membayangkan kalau oleh DPRD total dipilihnya oleh mereka, ya udah, ibu bapak mau jalan-jalan kemana, ya kan? Mau studi banding kemana, misalnya begitu. Itu saya ngomongnya ekstrim ya, tapi contohnya sudah banyak. Berarti kalau begitu Mbak, money politiknya lebih merusak ya, karena ini hanya dilakukan kepada sekelompok orang dan akhirnya rakyat tidak punya akses ya. Iya, jauh lebih merusak. Dan jadi kalau dibilang nanti akan lebih murah, saya sangat-sangat meragukan. Dan kita di sini kalau berbicara mereka minta data ya susah. Itu semua kan hal-hal yang sifatnya di bawah meja tuh. Di bawah meja. Oke Mbak, tadi sekilas ya kalau Mbak Pivit jelaskan mekanismenya ya, bahwa nanti rakyat tidak punya akses. Kalau sekarang walaupun misalnya kita menganggap ada money politik, tapi paling tidak sang calon punya janji langsung kepada rakyat. Terlepas nanti dia realisasikan apa enggak, tapi dia sudah bisa berjanji secara langsung. Kalau ini nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kalau begitu, apakah bisa dikatakan kalau ini terjadi, maka ini semacam apa yang orang sebut itu kartel politik? Kartel itu kan dia menentukan pasar, dia menentukan harga, dia menentukan distribusi. Kira-kira seperti itu? Iya. Sekarang sudah ada kartel politik, tapi dengan adanya sistem ini akan, kalau saya suka bilang bercanda sama teman-teman nih, kayak arisan aja nanti. Kamu deh sekarang yang jadi kepala daerah, kamu deh sekarang, di antara mereka saja. Ganti-gantian ya? Iya, ganti-gantian aja kan. Kita betul-betul nggak ada akses, karena yang saya bayangkan ya dengan segala kelemahan, jadi memang betul pilkada langsung ada kelemahannya. Tapi kenapa sih kita nggak perbaiki saja kelemahannya, ketimbang langsung mundur lagi ke 30 tahun yang lalu. Jadi yang saya maksud kelemahan kan misalnya kita sering kritik, itu cuma janji-janji kosong. Betul, tapi kita bicara 500-an lebih pemilihan kan. Ada loh beberapa daerah yang bikin kontrak politik misalnya. Ada beberapa daerah yang merealisasikan. Ada rezim yang maunya si A, warga mau memilih si B yang menang. Rezim maunya si A, lawannya dikasih kota kosong, sengaja direkayasa, kota kosong yang menang. Artinya kan kontrolnya itu masih ada lah gitu. Walaupun nanti dikadalin lagi ya, tapi ada. Nah kalau sudah balik lagi ke DPRD semua, itu putus semua tuh alat-alat kontrol itu. Jadi menurut Mbak Pivit, bahwa walaupun orang menyatakan sistem dipilih langsung oleh rakyat itu syarat money politik, tapi dia masih mempunyai sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan ya? Masih bisa, dan berarti kan persoalannya sekarang ya udah kita perbaiki total. Saya tentu saja nggak bilang ini mudah ya, pasti susah. Tapi perbaiki total artinya pengawasan terhadap money politics diperkuat lagi, kemudian
partai politiknya juga harus direformasi supaya membangun konstituensi yang jelas antara kepala daerah dan anggota DPRD dengan warga di daerah gitu. Tapi itu sesuatu yang lebih baik kita mengerjakan itu. Jadi kita rapikan sistem yang ada sekarang ketimbang dimulai yang baru. Dimulai balik lagi ke yang lama gitu. Berarti sekarang menurut Mbak Viti kita tinggal butuh waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk memperbaiki sistemnya ya. Agar sistem ini nanti kembali kepada sistem yang seperti yang kita cita-citakan sejak awal. Benar, kan kita punya obsesi nih, pemilihan langsung harusnya dia menghasilkan sesuatu begini. Tapi ini kan dalam perjalanan kita belum sampai ke sana karena ada sistem yang belum terbangun. Jadi menurut Mbak Vivit bahwa sistem ini yang harus sekarang terus diperbaiki. Sistem ini mendingan diperbaiki. Ya ibaratnya kalau kita punya rumah, rumahnya mungkin sedikit bocor, 1, 2, 3 bocor. Terus kita mau ganti rumahnya total atau kita mau tutup bocornya dengan situasi yang tidak bisa dibandingkan begitu saja dengan rumah karena kita bicara demokrasi gitu. Kalau kita terus-menerus balik lagi karena aduh nih kayaknya nggak jalan nih, kita balik lagi yuk. Kayaknya akhirnya kita muter-muter kayak lingkaran setan, kita nggak progressing gitu, nggak maju. Kalau ada sekelompok orang menyatakan bahwa katanya pemilihan langsung rakyat itu sebenarnya tidak sesuai dengan kearifan lokal kita, itu gimana jawabnya? Nah itu sangat bisa diperdebatkan tuh. Bisa. Iya, karena bahkan ada yang menyebut-nyebut Pancasila ya. Pancasila itu kan ideologi terbuka ya sebenarnya ya. Pancasila kan nggak ada yang kita tahu musyawarah untuk mufakat misalnya, sila keempat. Tapi kan sila keempat itu satu kalimat panjang yang bagus, tapi nggak menyebut soal pemilihan langsung itu melanggar musyawarah untuk mufakat, kan nggak begitu sebenarnya. Itu adalah persepsi sekelompok orang. Sama halnya dengan ketika misalnya kami mendorong gitu ya, tolong dong supaya jangan one fraksi one vote di DPR, tapi one person one vote. Jadi ada akuntabilitas lah minimal misalnya. Nah, sering dibilang lah Anda ini kok nggak sesuai dengan adat dan Pancasila dan seterusnya. Tapi seringkali kami ingatkan jangan salah, para pendiri bangsa kita pada bulan Mei sampai Juli 1945 mereka memilih bentuk negara republik aja pakai voting. Voting loh mereka. Betul. Ya kan pasti udah pernah baca deh. Soal mau jadi republik, kerajaan atau imamat ya. Nah, untungnya yang terpilih republik. Kalau kerajaan saya nggak kebayang sekarang kita kayak gimana hidupnya. Artinya pendiri bangsa kita juga menyadari bahwa pada titik tertentu mesti ada hal-hal yang setelah dibicarakan, mesti ada hal-hal yang di voting seperti itu. Jadi bahwa rakyat memilih sendiri itu sama sekali tidak melanggar nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal bukan berarti kita nggak boleh voting dan selalu diwakili oleh orang. Mbak, kita kan sudah punya sejarah ya, punya pengalaman di masa lalu bahwa demokrasi yang diwakilkan, saya pakai istilah demokrasi yang diwakilkan seperti di zaman Orde Baru itu kan gagal, ya ada masalah sehingga muncullah era reformasi, ya mahasiswa turun untuk mendobrak itu semua tatanan bahwa ada tatanan yang nggak beres, sehingga dari hasil reformasi akhirnya kita buat konsensus bernegara bahwa sistem yang ideal untuk kita yaitu seperti sekarang ini. Tapi kemudian ini mau dibalikkan lagi seperti dulu. Kira-kira kalau dia membalikkan seperti dulu, apa landasan hukumnya, Mbak? Yang bisa kan nggak ada landasan hukumnya. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan kita sudah di amandemen, atau kira-kira bisa nggak Mbak Bivit menjelaskan kepada kita secara kalau bicara dalam konteks hukum tata negaranya? Jadi memang ada sebagian politikus yang membela posisinya untuk balik lagi ke DPRD pemilihannya dengan mengatakan bahwa UUD 1945 pasal 18 itu hanya bilang pemilihan secara demokratis. Nggak bilang langsung atau tidak langsung. Sehingga mereka bilang argumennya kuat nih karena demokrasi itu bisa diterjemahkan diwakili atau langsung sama-sama demokratis. Nah, tapi saya ingin meluruskan dari aspek hukum tata negara. Sebenarnya itu
Mahkamah Konstitusi baru-baru ini saja ada 3 putusan tuh. 2025 ada, 2024 saya sekarang nggak ingat nomornya ya, tapi ada 3 putusan yang menegaskan bahwa yang diinginkan oleh UUD 1945 sebenarnya yang namanya demokratis dalam memilih kepala daerah adalah pemilihan langsung. Bahkan ada putusan awal sekali, saya ingat karena waktu saya sebagai saksi ahli dan padahal waktu itu saya masih muda sekali, tapi waktu itu saya sebagai orang yang ikut serta dalam proses amandemen. Jadi saya dimintai datang ke MK dalam konteks menceritakan proses waktu itu. Tahunnya kalau nggak salah MK masih baru lah, mungkin 2005 atau 2006 gitu. Yang persis sekali mempertanyakan makna demokratis di pasal 18 ayat 4 UUD 45 itu apa. Nah putusan MK waktu itu mereka bilang demokratis itu memang ingin dimaknai pemilihan langsung, bukan pemilihan yang diwakili oleh DPRD. Jadi sebenarnya kalau dibilang yang penting kan demokratis. Nah tapi MK sudah memutuskan dalam 3 atau lebih putusan bahwa demokratis menurut UUD 45 adalah dipilih langsung. Jadi nggak ada argumennya sebenarnya. Berarti ini jelas ya Mbak ya, bahwa sebenarnya tafsiran yang ada di Undang-Undang Dasar 45 di pasal 18 yang tadi Mbak katakan itu sebenarnya sudah diperkuat oleh putusan MK menjelaskan tafsiran tentang pemilihan itu ya, demokratis dan tidak demokratis. Betul. Oleh karena itu sebenarnya tidak boleh lagi ada dalil yang dibuat teman-teman di partai politik seharusnya ya, karena sudah diperkuat dengan putusan MK ya. Betul. Jadi nggak ada lagi dalil yang bisa digunakan. Tentu saja mereka akan muter-muter, pasti akan cari-cari jalan, menerjemahkan lagi kata demokratis dan lain sebagainya. Tapi kan itulah persoalannya dengan hukum. Pasti orang akan mencari-cari celah. Silakan mereka berargumen, tapi kalau pegangan kita pada UUD 1945 plus putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas sekali. Demokratis yang dimaksudkan adalah pemilihan langsung. Mbak, apa konsekuensinya? Bisa nggak misalnya kalau kita berandai-andai, mudah-mudahan saya enggak, kalau ini dipaksakan oleh pemerintah ya, dan itu terjadi di pemilihan pilkada nanti, apakah pelaksanaan itu bisa digugat? Karena kan tadi menurut Mbak sebenarnya dasar hukumnya itu sudah jelas, walaupun di pasal 18 yang tadinya masih samar-samar tafsirannya, tapi kemudian diperkuat oleh putusan MK ya yang menjelaskan tentang makna demokratis yaitu pemilihan langsung tidak diwakilkan. Apakah bisa keputusan pemerintah itu yang menyatakan pemilihan nanti pilkada itu dilaksanakan seperti sebelumnya lewat DPR itu bisa digugat? Bisa. Karena kan ada dasar hukumnya tadi. Benar, sangat-sangat bisa digugat. Cuma kan kita mesti keraskan dari sekarang suaranya sebelum kita harus ke Mahkamah Konstitusi bahwa Anda memang tidak boleh menafsirkan selain dari apa yang sudah ditafsirkan. Dan soalnya kan ini nggak cuma 1 putusannya. Sampai 3 Mbak ya? Udah sampai 3 bahkan. Berarti udah diuji berkali-kali? Berkali-kali diuji. Memang kata-katanya tidak bilang seperti itu langsung, tapi MK pada dasarnya bilang pemilihan kepala daerah itu dianggap sama dengan pemilihan lainnya. Rezimnya rezim pemilu, kira-kira begitulah kata-katanya seperti itu. Nah, jadi dengan tafsir seperti dari Mahkamah Konstitusi sudah sangat jelas. Mbak, aku pengen minta penjelasan Mbak Bibit. Kira-kira apa sih dibalik latar belakang sehingga tiba-tiba wacana ini kemudian bukan lagi sekedar wacana, ini kemudian kemungkinan besar akan direalisasi. Apa sih sebenarnya yang diinginkan pemerintahan sekarang, rejim sekarang? Apa kira-kira? Ya pasti yang dugaan saya ya, karena ini kan harus dijawab langsung oleh mereka ini yang ambil keputusan. Dugaan saya adalah tentu saja kalau pemilihannya diwakili, mereka nggak akan kerepotan lagi untuk memikirkan gagasan, untuk memikirkan harus nebar serangan fajar di mana, bikin konser dangdut di mana. Mereka tinggal fokusnya pada anggota DPRD yang jumlahnya cuma puluhan, biasanya setiap kabupaten kota dan provinsi. Udah fokusnya di situ. Paling-paling nanti orang-orang partai. Itu satu. Kemudian kedua, bukan hanya nggak capek lagi, tapi juga mereka jadi bisa kayak tadi saya bilang arisan. Ya udah sekarang partai Anda deh, besok partai Anda deh, gantian aja. Tapi sebenarnya
uangnya itu tadi Bang Samad bilang soal kartel politik, uangnya muter-muter di mereka aja. Kan itu mereka ingin mengambil keuntungan yang luar biasa dari situ. Jangan lupa kan kita ini sumber-sumber daya alamnya banyaknya ada di daerah, ya kan, Aceh lah, Papua, apalagi banyak lah di hampir semua tempat di negara ini. Jadi yang saya khawatirkan tuh sebenarnya ini kita analisisnya harus secara politik ekonomi. Jadi ini motifnya ekonomi juga ya? Motifnya ekonomi menurut saya. Dan politik dibuat lebih sederhana dalam kacamata mereka, lebih simpel, supaya mereka ganti-gantian aja, tinggal keluarin ngeruk sumber daya alam yang mana dan seterusnya. Oke, kalau begitu saya bisa simpulkan begini, Mbak. Berarti kalau ini digunakan, sistem ini digunakan, berarti cengkraman oligarki itu lebih bisa menguat dalam sistem politik kita daripada pemilihan langsung ke rakyat. Iya, pasti akan sangat menguat karena kan oligarki itu memang secara teori dia akan masuknya melalui dalam pengambilan keputusan formal melalui partai-partai politik formal yang ada. Oligarki itu kan sebenarnya kekuatan modal yang tak nampak kan. Nah, tapi dia bisa masuk langsung mengambil keputusan-keputusan penting karena mereka masuk di ruang politik formal. Nah, kalau ruang politik formalnya dikunci, dibuat tertutup, nggak ada akuntabilitas ke warga, ya mereka lebih enak dalam mengambil keputusan-keputusan itu. Maka oligarki akan sangat menguat. Oke, berarti kalau begitu kira-kira Mbak ya, kita coba lihat bahwa apakah gagasan yang lahir dari pemerintah untuk melakukan pemilihan lewat DPRD di pilkada dan kemungkinan besar nanti pemilihan presiden lewat MPR ini sebenarnya hasil kesepakatan pemerintah atau rejim ini sama pihak oligarki? Saya sih melihat ada, pasti ada. Karena ya, sekali lagi kalau kita bicara karakter oligarki kan kita nggak akan bisa melihatnya secara kasat mata. Walaupun kemudian kita bisa lacak ya, misalnya beneficial owner dari perusahaan ini siapa sih sebenarnya, benturan kepentingannya di mana, itu bisa lah ya. Bang Bram pasti yang paling tahu soal-soal seperti ini. Nah, tapi kita jadinya akan bisa melihat bagaimana ya oligarki itu mengontrol supaya dunia politik akan semakin tertutup. Sekarang kita bayangkan gini, mungkin yang lebih sederhana ya, biar kita ngelawannya enak nih, semuanya harus dilawan bener nih. Bayangkan bahwa seorang kepala daerah nanti nggak mikirin lagi, dia supaya dipilih lagi, dia hanya akan harus mengentertain anggota DPRD. Seandainya sampah sekarang lagi ngetren kan, sampah ditumpuk di depan kantor wali kota segala macam, mereka nggak ngurusin. Nggak penting, orang mereka nggak akan dipilih sama kalian. Mereka dipilihnya sama orang-orang di atas itu. Nah, orang-orang di atas itu, lagi ke pertanyaan oligarki. Orang-orang di atas itu kan sebenarnya yang namanya oligarki itu kan mungkin dia memiliki partai sendiri. Ada kan beberapa yang sudah punya partai. Mungkin dia nggak langsung memiliki partai, tapi dia membiayai political financing-nya. Bahkan dalam beberapa pemilihan presiden, kita tahu ya beberapa oligarki itu membiayai pemilihan calon-calon presiden kita, gitu kan. Nah, pada akhirnya kan oligarki ini nantinya yang akan ibaratnya tuh kan nggak ada makan siang gratis ya. MBGI sebenarnya nggak gratis. Nggak ada makan siang gratis dalam arti begitu nanti si kepala daerah sudah terpilih, dia akan bilang, coba kasih izinnya ke saya dong, saya udah bantu kamu kok. Kan gitu tuh. Nah udah makin merajalela lah. Jadi itu mata rantainya di situ ya? Mata rantainya di situ. Warga, bodoh amat. Usir aja tuh semua warga, saya mau ambil tambang yang itu. Kamu udah saya bayarin. Kalau nggak karena uang saya dulu, kamu nggak naik jadi kepala daerah. Kan seperti itu. Sekarang juga seperti itu. Tapi bayangkan nanti tertutup total. Kalau bukan pemilihan langsung. Malah lebih rawan. Jadi mudaratnya lebih besar ya? Jauh lebih besar. Mengerikan kalau buat saya. Oke Mbak, bisa nggak Mbak jelaskan kepada kita semua bahwa ini loh, ada beberapa poin yang akan ditimbulkan kalau rakyat itu diam dan tidak menolak itu pemilihan lewat DPR. Kan idealnya Mbak bahwa seluruh rakyat sadar. Kita kan ingin menyentuh kesadaran orang agar supaya mereka
harus peduli nih bahwa ini ancaman. Ini kan semacam ancaman ya. Kalau saya bisa katakan bahwa pemilihan lewat DPRD, pilkada itu sebenarnya ancaman terhadap proses demokrasi kita yang sudah berjalan. Kan seperti gitu. Oleh karena itu kita ingin membangunkan masyarakat dari kesadarannya agar dia mau melakukan perlawanan agar supaya pemilihan yang hendak digagas, pemilihan pilkada itu yang akan dikembalikan ke DPRD itu betul-betul dibatalkan. Apa yang harus kita sampaikan ke rakyat nih, bahwa kalau pemilihan itu dilakukan lewat DPRD, maka mudaratnya, dampaknya itu ada pada rakyat kita sendiri. Ya, kita nggak akan punya hubungan apapun jadinya dengan orang yang akan mimpin kita di daerah. Padahal yang paling dekat dengan hidup kita sehari-hari itu kepala daerah. Yang ngurusin sampah kita, yang ngurusin kita banjir atau enggak. Kalau ada bencana alam, lihat aja di Sumatera sekarang, kita dicuekin sama pemerintah pusat, yang bergerak kan harus kepala daerah. Nah bayangkan ketika nanti kepala daerah kita itu orang yang sama sekali asing. Di Sumatera kemarin beberapa kepala daerah dekat dengan warga, ada juga yang tidak dekat, kita tahu ya, misalnya di Sumatera Utara begitu ya, mungkin nggak dekat dengan warga gubernurnya. Tapi ada yang dekat. Nah, bayangkan kalau semua sudah diambil alih pemilihannya oleh DPRD, kita nggak punya kedekatan sama sekali. Orang itu akan orang yang asing sekali, mungkin nggak peduli dengan kita sehari-hari, dan kita nggak bisa nuntut apa-apa. Karena dia bahkan nggak merasa berutang budi pada kita yang udah milih. Karena yang milih dia bukan kita. DPR. Tapi DPRD-nya. Nah, ini yang kita harus lawan karena hidup kita yang dipertaruhkan, yang sehari-hari kita rasakan itu tadi ya, sampah lah, bencana alam, kemacetan, transportasi umum, itu semua urusan kepala daerah, bukan presiden loh bahkan. Tapi justru kepala daerah ini yang mau dikontrol oleh pusat, dan akibatnya nanti rentang kontrolnya makin jauh, kita akan semakin dicuekin, yang diambil sumber daya alamnya aja. Jadi kembali kayak dulu ya, sentralistik, walaupun dia tidak sebutkan bahwa sentralistik gitu ya. Iya, mungkin bahasanya masih seakan-akan baik-baik saja, padahal sebenarnya ini sentralistik. Dan ini ciri-cirinya udah terlihat, Mbak ya? Oh, menurut saya sih sudah sangat terlihat. Dengan Omnibus Law itu sebenarnya semakin menampakkan bahwa kewenangan yang tadi ada di daerah itu ditarik kembali ke pusat ya? Iya, karena semua izin yang ramai di bencana Sumatera, izin-izin sawit, semua segala macam kan sebenarnya sejak Omnibus Law itu izin semua ditarik ke pusat. Dan kemudian ada pemutihan perkebunan sawit pakai satuan tugas Satgas PKH ya, pengalihan kawasan hutan, penertiban kawasan hutan, yang sebenarnya ya semacam area kong kali kong. Ini sudah banyak laporannya antara pengurus negara dengan pengusaha sawit. Akibatnya lahan-lahan makin banyak yang disalahgunakan, yang harusnya jadi penyangga dan seterusnya, bencana makin besar gitu. Tapi itu satu contoh kecil aja ya dari mudorotnya Undang-Undang Cipta Kerja dan cara pikir yang sentralistik. Nah, bayangkan nanti kita akan sentralisme ini akan dibuat jauh lebih sistematis ketika kepala-kepala daerah dipilihkan oleh DPRD gitu. Apa yang menjadi catatan penting nih dari persoalan kalau misalnya pemilihan pilkada itu dipilih lewat DPR? Persoalan pentingnya pasti tadi ya, oligarki akan merajalela. Dan mereka juga akan semakin merasa warga, rakyat itu nggak relevan dengan hidup mereka. Jadi mereka nggak anggap lagi tuh rakyat? Nggak anggap. Nggak anggap. Karena kan ya itu tadi, dianggap nggak relevan. Dipilihnya aja bukan sama mereka. Ngapain kita pikirin kehidupan mereka? Nah itu yang menurut saya itulah yang titik putus demokrasi itu. Makanya mau memperdebatkan demokrasi, ayo gitu. Memang demokrasi tidak hanya pemilihan langsung, tapi pemilihan langsung itu adalah kunci penting supaya ada akuntabilitas. Menurut saya demokrasi pada akhirnya adalah soal akuntabilitas dari orang yang dipilih kepada warganya. Kan demokrasi, demos kan artinya warga. Jadi pada akhirnya semua harus baliknya ke warga dong. Nah kalau ini diputus dengan pemilihan yang tidak langsung itu, yang nggak ada akuntabilitas, berarti bukan demokrasi. Makasih banyak Mbak. Apa yang disampaikan mudah-mudahan mencerahkan kita ya.
mengedukasi kita sekaligus menuntun rakyat ini untuk melihat bahwa ada problem terbesar yang sedang kita hadapi. Ya. Mudah-mudahan lewat diskusi ini kita tersadarkan kembali bahwa ada ancaman besar yang sedang kita hadapi dalam proses demokrasi kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.